Wa Dawuda dan Dawud, artinya wadkur Dawuda, dan ceritakan wahai Muhammad Dawuda tentang kisahnya Dawud, ya, kisahnya Nabi Dawud. Dawud ini orangnya kecil, matanya biru, pawaane cilik, tapi kewendel wong. Wa Sulaiman dan Sulaiman. Ya. Jadi ceritakan Muhammad tentang kisah Dawud dan Sulaiman. Ketika itu yahkumani, menghukumi keduanya. Fil harsi, di dalam masalah tanaman. Tanaman huwa zar'un au karmun. Jadi tanaman itu ada yang menjelaskan zar'un itu gogo. Tahu gogo? Arek saiki gak ngerti gogo. Gogo itu ya semacam padi, gandum, itu gogo. Ya gogo. Kalau di Indonesia ya padi. Au karmun, atau ada yang menjelaskan anggur, pohon anggur. Jadi zar'un itu kan tanaman yang usianya pendek, begitu berbuah terus mati. Ya, zar'un. Ketika itu nafasat, masuk atau ucul. Ucul. Kalau di tanwir mikbas maknanya dakholat, masuk. Fihi, di dalam tanaman apa gunamul kaum, kambingnya kaum. Jadi ro'athu lailan bila ro'in. Jadi kambing itu memakan tanaman lailan, di waktu malam, bila ro'in, dengan tanpa penggembala. Jadi bi'an in palatat, jadi kambingnya itu lepas. Jadi adatnya di situ itu kan kambing itu kalau siang itu dibiarkan liar, ya kan? Sehingga orang-orang yang punya tanaman punya kewajiban menjaga tanamannya. Kalau tidak dijaga terus dimakan kambing, ya salahnya yang punya tanaman. Itu kalau siang. Ya, lah kalau malam, ya, orang yang punya kambing harus menjaga kambingnya. Harus menjaga kambingnya. Lah orang yang punya tanaman malam bisa istirahat. Lah ini enggak, malam-malam ada kambing itu lepas, terus makan tanaman, entah pohon anggur atau yes zar'un itu tadi. Geger, ini kambingmu ini makan tanamanku di waktu malam. Geger itu. Terus minta hukum kepada Dawud. Dan ada ketidakpuasan. Terus minta hukum kepada Sulaiman. Wakuna, dan ada kami, Allah lihukmihim, terhadap hukum mereka, Dawud dan Sulaiman, iku sahidin, zat yang bersaksi. Maknanya orang-orang yang menyaksikan. Jadi maksudnya zat yang bersaksi. Ai kunna muttaliin ala hukmi kullin minhuma. Jadi kami Allah muttaliin, zat yang melihat, ala hukmi kullin minhuma, atas hukum masing-masing dari keduanya ini. Alimin bihi, kami juga tahu hukum tersebut. Jadi bagaimana
Daud memberi hukum, ya, bagaimana Sulaiman memberi hukum. Jadi dari kasus yang sama itu Daud punya hukum sendiri, Sulaiman juga punya hukum sendiri. Padahal kasusnya sama. Itu biasa seperti itu. Daud ini ya pinter, Sulaiman ya pinter. Tapi dalam membuat keputusan dalam suatu kasus itu bisa berbeda. Ya. Jadi waktu itu Nabi Sulaiman umurnya baru 11 tahun. Umurnya baru 11 tahun. Pinter berarti. Arek 11 tahun pinter. Karena memang Sulaiman lebih memilih ilmu daripada harta. Jadi anaknya Daud itu banyak. Anaknya banyak Daud. Tapi yang bisa mewarisi kerajaannya, ilmunya Daud, ya Sulaiman itu. Kalau di riwayatnya dijelaskan Nabi Sulaiman disuruh milih antara kerajaan, harta, dan ilmu. Sulaiman milih ilmu. Sebab milih ilmu, dia dapat kerajaan, juga punya harta. Ya dulur liyane, ya paling ya klewas-klewas ngono kuwi. Rumangsa dadi anake raja, ora usah belajar, ora usah sekolah, ora pinter ngaji, ora apa-apa, anake raja kan ngono. Bareng gede ya bodoh tenan ngono. Yang bisa mewaris ya Sulaiman. Itu. Fafahamnaha maka apa? Fafahamnaha itu memberikan kefahaman kami Allah pada hukum Sulaiman pada Sulaiman. Artinya yang dianggap paling benar dalam memberikan keputusan itu ya keputusannya Sulaiman. Keputusannya Daud ya benar tapi kalah tepat. Ya, kalah tepat. Ya. Jadi dalam berijtihad Sulaiman ini ahli. Daud juga punya hak untuk ijtihad, memberikan keputusan tapi kurang akurat lah, kurang akurat. Lebih akurat Sulaiman. Itu. Termasuk wamin ahkami Daud wa Sulaiman, termasuk hukumnya Daud dan Sulaiman alaihi wassalam maruya an Abi Hurairah, apa yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kanat imro'atani. Jadi dulu di era Daud Sulaiman itu ada dua orang wanita. Ma'ahuma ibnahuma. Ya, masing-masing wanita itu punya anak laki-laki. Ya, wanitanya mirip, anaknya ya mirip, kan gitu kan. Ja'a abdi'bu fadhaba bi ibni ihtahuma. Terus ditaruh di suatu tempat dua anaknya itu, terus dua orang itu entah kemana, yang satu itu diculik sama serigala. Didatangi serigala terus dibawa sama serigalanya. Terus ceritanya rebutan anak. Ini anakku, yang dibawa serigala itu anakmu. Yang satunya juga protes, loh ini anakku, yang dibawa serigala itu anakmu. Geger, rebutan anak, ya kan? Fakolat liso ibatiha. Terus salah satu wanita itu ngomong pada temannya, inama dhaba bibniki, serigalanya pergi dengan membawa anakmu. Waqalatil ukhra, yang satunya juga ngomong inama dhahaba
niki. Yang dibawa serigala itu anakmu. Fataha kamata ila Daud. Terus dua wanita itu minta hukum pada Daud. Faqadha bihi lil kubra. Terus Daud memberi keputusan bahwa anak itu milik wanita yang lebih tua. Ya, faqadha bihi lil kubra. Ya. Anaknya dikasih wanita yang lebih tua. No. Mungkin pikirannya sing nom iso gawe meneh. mungkin lo ya, sing nom lagi wis tuwa kok kuatir gak duwe anak maneh kan gitu. Itu keputusannya Daud, ijtihadnya Daud seperti itu. Tuh. Mungkin lo ya, mungkin aku dhewe ora patek mudeng. Pertimbangannya gimana itu. Fakharajata ala Sulaiman bin Daud. Terus dua wanita itu keluar dari Daud, terus nemuin Nabi Sulaiman, putranya Daud. Fa'ahbarotahu, maka keduanya mengkabari pada Sulaiman tentang peristiwa itu tadi. Terus Fakola ituni bisikin. Anu ya, berikan aku pisau. Silahkan kalian kasih aku pisau. Asukuhu bainahuma. Anak ini akan aku belah jadi dua. Yang satu akan kuberikan yang tua, yang satu lagi akan kuberikan yang muda. Ya, rebutan anak dihukumi karo bapakku Daud ya kurang terima, ya kan? Ya kan? Wes, mana anaknya? Ambilkan pisau, dibelah saja anaknya jadi dua. Wes karuan separuh-separuh kan gitu kan? Faqalat as-sughra la taf'al. Lah perempuan yang muda itu bilang, "Wo jangan, la taf'al. Yarhamukallah. Semoga engkau disayangi oleh Allah. Ngawur sampean bayi arep disigar dadi loro. Mau dibelah jadi dua. Huwa ibnuha. Ya sudah. Anak ini milik yang tua aja. Wis saya ngalah ini. Bayi kok disigar jadi dua itu, dibelah jadi dua. Akhirnya faqadha bihi lisughra. Pada akhirnya Sulaiman menghukumi bahwa anak itu milik yang wanita yang muda. Kecerdasannya Sulaiman di sini adalah dia menghukumi dari sisi kejiwaan. Ya. Pasti ada hubungan batin antara anak dan ibunya. Ya, seorang ibu itu pasti tidak tega kalau terjadi apa-apa terhadap anaknya. Nah, coba dites. Nah, ayo ambilkan pisau. Sulaiman ya ora gendeng ono bayi kok disigar dadi loro ya enggak. Nah, itu cuma ngetes. Mana ini di antara dua wanita ini yang tua atau yang muda yang bereaksi. Ternyata yang bereaksi adalah yang muda. Jangan bayi kok mau dibelah. Berarti ya ini, ibunya ya ini. Yang muda. Terus diserahkan ke yang muda. Lah terus dengan seperti itu apa Nabi Daud tersinggung? Yora, biasa. Walaupun dia raja ya terus yora kok mentang-mentang ngono ya ndak. Nabi Daud ya tidak tersinggung. Terus Nabi Sulaiman disekores ngono ya ora. Biasa saja. Biasa saja. Ini dua nabi yang sama, hidup di era yang sama. Secara kedudukan tinggi Daud. Pertama, dia bapaknya, ya kan? Yang kedua, rajanya waktu itu adalah Daud. Tapi ya biasa ya. Ora dihukum ono anake ya ora.
ora biasa. Wakulan dan keduanya sapa? Dawud dan Sulaiman, ya. Ataina memberi kami Allah hukuman pada hukum. Hukum di sini adalah nubuah, kenabian. Wa ilman dan ilmu tentang perkara-perkara agama. Wasakharna dan apa? Menundukkan kami Allah ma'a Dawud bersama Dawud al-jibal pada gunung, yusabbihna memahasucikan apa gunung, watairo dan burung. Jadi Dawud itu punya kitab khusus. Jadi secara syariat Dawud termasuk Sulaiman itu mengikuti syariatnya Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Tapi Dawud itu punya kitab khusus, yaitu Zabur. Itu kitab puji-pujian. Ya, pada saat Dawud baca Zaburnya itu, suaranya kan merdu, sehingga gunung-gunung, burung-burung itu ya ikut memahasucikan Allah di situ. Jadi wasakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wa thair. Burung-burung terbang ya leren ngerungokno Dawud membaca kitab Zaburnya itu. Wakuna dan ada kami, Allah iku fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan, artinya zat yang mengerjakan. Ya seperti itu betul, prakteknya seperti itu betul. Itu bukan cuma dongeng, ya kenyataannya ya seperti itu. Ya. Jadi fafahamna, saya ulang lagi ya, fafahamna ha Sulaiman. Tadi artinya hukumnya Sulaiman itu lebih bisa dipahami dan diterima gitu loh daripada hukumnya Dawud. Ya, lebih bisa dipahami, lebih bisa diterima oleh akal sehat daripada hukumnya Dawud. Ani bani Mas'ud fi qaulihi wa Dawud wa Sulaiman it yahkumani fil harsi it nafasat fihi gonamul kaum. Nah, ini jadi dari Abdullah bin Mas'ud tentang firman Allah di ayat ini ya, qolat karmun. Jadi tanaman yang dimakan kambing itu kalau menurut Abdullah bin Mas'ud itu adalah anggur ya. Qat'an batat anakidahu yang sudah ya menumbuhkan buahnya, dompolannya itu. Jadi ceritanya pohon anggur sudah subur, sudah ada buahnya. Fa'af sadathu, terus dirusak sama kambing. Dirusak sama kambing itu. Mesti puangan. Qala faqadha Dawudu bil ghanam li sahibil karmi. Terus kalau hukumnya Nabi Dawud menghukumi kambing itu disita atau diberikan kepada yang punya kurma. Itu yang punya kok kurma, anggur. Apa karmi mau maknanya? Anggur ya. Is biasa poso-poso salah ngomong. Biasa ngono. Nah itu salah sendiri kambing malam-malam waktunya tidur malah makan ya. Makan pohon anggurnya orang ya sudah, kambingnya diberikan kepada yang punya pohon anggur. Hukum seperti ini benar.
Karena sejak zaman Ibrahim sampai zaman Nabi Yakub, zaman Yusuf itu gitu. Seseorang yang mencuri milik orang lain, ya, terus ketahuan, ya, maka si pencuri itu diserahkan kepada yang dicuri. Tuh, diserahkan. Seperti rekayasanya Yusuf agar Bunyamin bisa tetap di Mesir, ya kan? Nah, itu wadahnya Yusuf ditaruh di karungnya Bunyamin. Nanti Yusuf teriak-teriak kehilangan sesuatu, terus digeledah, lu ada di karungnya Bunyamin. Berarti Bunyamin mencuri terus ditahan sama Yusuf. Itu Yusuf pun itu dulu ya direkayasa, sehingga lepas dari ramutan Yakub saat masih kecil. In yasrik faqad saroko akul lahu min qabl. Nah, itu nanti bisa diterus di surat Yusuf. Jadi hukumnya Daud ini sebenarnya benar, kambingnya makan pohon anggurnya orang di waktu malam, sehingga kambingnya harus diserahkan kepada yang punya pohon anggur, kan gitu. Faqala Sulaiman ghaira hadza, ya Nabi Allah. Terus Sulaiman ngomong kepada Daud, wahai nabinya Allah, ghaira hadza, itu loh, hukumnya tidak seperti ini loh. Faqala Sulaiman ghaira hadza, ya Nabi Allah. Sulaiman mengatakan hukumnya tidak seperti ini, wahai nabinya Allah. Qala wa madzaka, terus Daud mengatakan, lah terus hukumnya gimana nak? Itu kan anaknya. Qala tudfa'u al-karmu ila sahibil ghanam. Jadi pohon anggur yang rusak ini dimakan kambing itu diserahkan kepada yang punya kambing. Fayakumu alaihi hatta yauda kamakana. Terus orang yang punya kambing harus merawat pohon anggur itu sampai kembali seperti semula. Gitu. Watut faul gonamu ila sohibil karmi. Terus kambingnya diserahkan kepada orang yang punya pohon anggur. Fayusi buminha. Terus bisa memperoleh manfaat dari kambing tersebut. Bisa diambil susunya misalnya. Untungnya wedhuse wedok. Lah nek lanang piye? Untung wedhuse wedok. Nek lanang ya sak repotan. Gitu. Jadi pohon anggur yang rusak diserahkan kepada yang punya kambing, dirawat sampai kembali seperti semula. Lah kambingnya diserahkan kepada yang punya pohon anggur untuk bisa diambil manfaatnya. Untuk tunggangan nggak bisa wong kambing. Ya paling ya diambil susunya kan gitu. Ya untungnya wedhuse wedok. Oh, untungnya nek lanang mbuh maneh iku. Dijiko apane? Tiwas ngopeni tok lah. Kata idakana al karmu kamakana, sampai nanti pada akhirnya pada saat pohon anggur kembali seperti semula, dufiat al karmu ila sohibihi. Nah, pohon anggurnya itu tadi diserahkan kepada yang punya, wadu fi'atil gonamu ila sohibiha. Terus kambing diserahkan kembali kepada pemiliknya.
Fadzalika qauluhu fafahamnaha Sulaiman. Itu di tafsir Ibnu Katsir. Rujukannya di tafsir Ibnu Katsir. Ini ada riwayat lagi dari Abu Dawud, Anil Bara' ibni Azib qala kanat lahu naqatun dzariyatun fadakhalat haiton. Jadi ada orang itu punya onta yang galak atau onta yang susah diatur, belarah, yang masuk ke suatu kebun. Jadi Anil Bara' ibni Azib qala kanat lahu naqatun dzariyatun. Jadi ada orang ini maksudnya ya Bara' itu sendiri. Dia punya onta yang ya susah diatur lah intinya. Fadakhalat haiton fa'afsadat fih. Jadi masuk kebun, ngerusak kebunnya orang. Nah, itu. Fakul lima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fiha. Kemudian Rasulullah dilapori ya tentang peristiwa itu. Faqadha anna hifdzul hawaid bin nahar ala ahliha. Terus Nabi menghukumi menjaga kebun itu menjadi tugas yang punya kebun di waktu siang. Wa ana hifdzul masiyah bilaili ala ahliha. Kemudian menjaga binatang ternak itu menjadi kewajiban yang punya ternak di waktu malam. Ya, itu hukumnya seperti itu. Jadi yang punya kebun kalau siang dijaga. Kalau tidak dijaga terus dimakan binatang ternak, ya salahnya sendiri. Lah kalau malam yang punya ternak supaya dijaga, biar malam-malam tidak keluyuran itu ternaknya makan tanamannya orang, tidak boleh. Wa ana ala ahlil masiyah ma asobat masiyatuhum bilaili. Dan menjadi tanggung jawab orang yang punya ternak kalau sampai ternaknya mengganggu tanaman orang di waktu malam. Nah, itu hukumnya seperti itu. Jadi menjadi tanggung jawab orang yang punya ternak kalau ternaknya itu ngerusak tanaman orang di waktu malam.